Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat besertakan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita masih bisa hidup di zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum Ramadan dengan tema hoax berantas, puasa pun berkualitas. Kehadiran bulan Ramadan merupakan salah satu kabar gembira bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Meskipun masih dalam situasi pandemi, setidaknya ada yang berbeda dengan bulan Ramadan di 2 tahun sebelumnya. Berbagai pelonggaran pembatasan untuk beribadah menjadikan alasan untuk kita kembali meramaikan masjid dan rumah ibadah yang telah dirindukan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada masa pandemi ini. Di bulan Ramadan, umat Islam menjalankan satu kewajibannya, yakni berpuasa selama 1 bulan lamanya. Puasa sendiri hakikatnya adalah menahan diri. Menahan diri tidak cukup menahan diri dari rasa lapar, haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang tidak pantas untuk dikerjakan. Salah satu contohnya adalah menahan diri dari hawa nafsu. Salah satu contoh hawa nafsu yang tidak dapat terkontrol dan dapat mengarah pada perbuatan buruk adalah tidak bijak dalam bersosial media dalam melakukan penyebaran hoax. Kata hoax sendiri memiliki arti melakukan perbuatan menyebarluaskan berita palsu dengan tujuan negatif. Dampak hoax secara nyata sudah terlihat dan sudah terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat yang dengan mudahnya melihat, mendengar, dan membaca suatu berita langsung mempercayai akan adanya berita tersebut, tanpa mereka sadari bahwa berita yang tersebar, terkhususnya di media sosial tersebut, tidak semuanya benar. Banyak berita yang membanjiri di media sosial dengan cepat, termasuk salah satu berita yang tidak benar. Terdapat 2 faktor sosiologis mengapa berita hoax dapat menyebar dengan cepat. Yang pertama, informasi teknologi yang berkembang pesat sehingga memberikan akses besar kepada mayoritas masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat dan membaca suatu berita melalui situs media sosial. Yang kedua, terjadi pergeseran penyebaran informasi yang dilakukan oleh oknum media massa. Kedua hal ini merupakan sepenggal kecil faktor mengapa Indonesia menjadi salah satu negara dengan penyebar hoax terbesar di dunia. Hal demikian juga meruntuhkan semangat masyarakat Indonesia yang mulai aktif pada perkembangan informasi teknologi dan peduli pada perkembangan toleransi dan persatuan. Menyikapi berita hoax, Al-Quran menerangkan secara jelas dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah secara teliti agar kamu tidak menimbulkan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Di bulan yang penuh berkah ini, kita perlu mengendalikan akal dan perilaku kita dalam menyikapi berita hoax. Membaca dari sumber yang ilmiah dan akademis perlu ditekankan, terlebih guna membangun bangsa Indonesia yang berilmu dan berakhlak. Teruslah belajar hingga akhir hayat, karena sejatinya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu hanya secuil. Setelah membiasakan untuk memperoleh informasi dari sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, penting untuk kita mendapatkan tradisi tabayun atau klarifikasi.
Tradisi tabayun merupakan tradisi ajaran Islam yang menjadi solusi dari zaman ke zaman. Terlebih bagi informasi-informasi yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Tradisi tabayun ini harapannya adalah akan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih bijak dan lebih tepat sesuai dengan situasi saat ini. Kita semua diingatkan kembali oleh salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan hal yang didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadzibah ayyuhaditsa bikulli ma sami', yang artinya cukuplah seseorang dianggap pendusta jika ia menyampaikan semua hal yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya bulan Ramadan ini merupakan titik balik melawan hawa nafsu. Dengan melawan hawa nafsu untuk tidak menyebarkan hoax, sesungguhnya kita berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Hoax diberantas, puasa pun berkualitas. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.